Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama yang terdapat dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-11 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 11 mengatakan, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi setiap kita yang memiliki kendaraan, entah itu mobil, motor, dan lain sebagainya, pasti kita akan melakukan yang namanya servis, pemeriksaan rutin mengenai kendaraan kita. Servis dan pemeriksaan rutin ini satu hal yang penting, saudara, bagi setiap kita yang memiliki kendaraan. Karena dengan melakukan servis, memeriksa, kita akan mengecek kendaraan kita apakah masih dalam kondisi baik, layak untuk berjalan atau tidak. Dan kita memeriksa mana bagian-bagian yang perlu diperbaiki, mana bagian-bagian yang mungkin harus diganti dan dibuang dan segala macam. Memeriksa kondisi kendaraan kita itu adalah satu hal yang penting ketika kita rutin menggunakan kendaraan kita untuk pergi, berjalan, dan lain sebagainya. Nah, saudara, berbicara soal memeriksa kondisi kendaraan, bukankah ini juga sama dengan kehidupan kita? Bukankah kehidupan kita sebagai orang Kristen pun harus senantiasa diperiksa kondisinya? Saudara, janganlah kita menjadi orang Kristen yang sudah cukup dengan beribadah, sudah cukup dengan kita datang ke persekutuan-persekutuan, tetapi kita harus rutin memeriksa kehidupan kita. Saudara, inilah yang terjadi kepada gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Mereka awalnya adalah sekumpulan gadis-gadis yang sama membawa minyak, membawa lampu untuk menghadiri satu pesta pernikahan. Nah, saudara, ketika mereka lama menanti sang mempelai itu datang, gadis-gadis yang bijaksana tetap memeriksa kondisi lampu dan minyak mereka untuk tetap menyala, supaya mereka bisa menyambut sang mempelai dengan baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh gadis bodoh? Mereka merasa mereka memiliki minyak yang penuh, mereka merasa memiliki kondisi lampu yang baik, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak perlu memeriksa lagi lampu minyak mereka. Hingga ketika sang mempelai itu datang, mereka tidak siap. Minyak di lampu mereka habis. Kondisi lampu mereka yang seharusnya penuh dalam kondisi yang baik, tetapi karena mereka tidak memeriksa, maka mereka kelimpungan ketika harus menghadapi sang mempelai yang datang itu. Nah, saudara, apa yang dikatakan di dalam narasi ini bahwa ketika mereka tidak siap menyambut sang mempelai itu datang dengan minyak di lampu mereka yang kosong, mereka tidak diizinkan masuk ke dalam perjamuan kawin itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Jangan kita merasa puas ketika kita menjadi salah satu anggota jemaat di gereja tertentu. Jangan kita merasa puas ketika kita rajin ikut persekutuan. Jangan kita merasa puas kalau kita pintar berteologi. Tetapi saudara, yang penting dari kehidupan kita adalah dari firman Tuhan ini, memeriksa senantiasa kehidupan kita. Berjaga-jaga senantiasa agar kita tidak jatuh di dalam berbagai pencobaan. Saudara, kita perlu mengoreksi setiap saat diri kita, mengoreksi apakah jalan kita selama ini betul-betul sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita perlu memeriksa kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang otentik, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Banyak saudara orang Kristen hari ini hanya tahu bahwa dirinya Kristen, tapi sesungguhnya dia tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kristen itu hanya sekedar status di dalam dirinya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita memeriksa kehidupan kita.
Agustinus, seorang bapak gereja, mengatakan bahwa ada 3 hal penting yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah berdoa, membaca firman, dan menyadari setiap dosa-dosa kita. Saudara, kiranya firman ini boleh terus membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya puas menjadi Kristen, tidak hanya puas menjadi salah satu anggota jemaat gereja, bukan menjadi orang Kristen yang hanya puas menghadiri persekutuan-persekutuan dan ibadah, tetapi betapa pentingnya kita memeriksa kehidupan kita, kita berdialog bersama Tuhan, kita membangun relasi dengan Tuhan lebih erat lagi, agar seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh layak untuk Tuhan. Amin.